Sepang tes kembali menarik untuk kita simak. Para pabrikan MotoGP terus membawa inovasi-inovasi, mulai dari mesin, swing arm, sasis, knalpot, dan yang paling jelas terlihat tentunya berbagai ubahan pada bagian aerodinamika motor. Apa saja sih yang mereka bawa? Langsung saja kita mulai dari pionir peraerodinamikaan, apalagi kalau bukan The Borgo Panigale Ducati. Tentunya bukan Ducati kalau tidak membawa inovasi aerodinamika. Ducati sempat menguji bentuk aerofiring yang memiliki sayap bagian bawah yang lebih besar. Jika kita sekilas melihat, mungkin tak ada perbedaan. Tetapi jika kita lihat secara bersebelahan, terlihat jelas nih perbedaannya. Ducati juga menguji cover suspensi depan yang kali ini sudah tidak memiliki winglet seperti versi pendahulunya. Mungkin Ducati punya tujuan baru nih untuk mengarahkan aerodinamika ke titik yang diinginkan. Kemudian, dalam beberapa versi fairing, Ducati menguji fairing berongga banyak, mirip seperti Aprilia. Sepertinya para insinyur Ducati sedang mencari cara nih untuk mengeluarkan hawa panas dari motor. Tak hanya itu, Ducati juga menguji dua model baru dari downwash duct fin. Seperti ini. Ada yang mengarah ke atas, ada juga yang mengarah ke bawah. Test rider Ducati, Michele Pirro, terpantau menguji aero baru tersebut. Tapi sepertinya hasilnya tak memuaskan karena Pirro pun tak sering menguji bentuk tersebut. Dan bahkan, para pembalap pabrikan pun tak mengujinya. Bentuk aerofiring ini adalah gabungan dari ground effect firing ala Aprilia dan downwash duct buatan Ducati. Hasilnya, jadilah seperti ini. Ya, meskipun Ducati adalah pionir, tapi kalau dapat ide dari rival, kenapa nggak dicoba? Ya nggak? Fungsi downwash duct adalah membuat tekanan rendah ketika motor sedang menikung, sehingga ketika motor berada dalam tingkat kemiringan maksimal, akan ada tekanan yang membuat motor memiliki grip lebih saat menikung. Sementara itu, ground effect firing akan memiliki efek yang kurang lebih sama, tetapi lebih terasa saat menikung dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jika kita melihat bagian tengahnya, terdapat lubang pada ground effect firing. Sepertinya para insinyur Ducati tak ingin ada aliran udara yang terhambat di bagian tersebut. Dari pemantauan saya langsung pada Sepang tes lalu, sepertinya konfigurasi aero ini, yaitu ground effect firing plus downwash duct, menjadi salah satu ide yang benar-benar dipertimbangkan Ducati untuk dihomologasikan pada musim 2024 ini. Menurut Pecco sendiri, aerodinamika baru ini lebih mengurangi wheelie. Tapi seperti kata Martin, konfigurasi baru ini sedikit menyulitkan untuk belok. Tapi Pecco Bagnaia yang merupakan juara dunia musim lalu yakin bahwa hal ini masih bisa diakali dengan setup yang bagus. Dalam pengereman, motor baru ini juga mengerem bisa lebih keras lagi. Untuk mesin baru, Pecco senang karena power delivery-nya sudah lebih baik, yang berarti pengeluaran tenaga dari mesin ke roda pada putaran tertentu sudah jauh lebih baik dibandingkan motor GP23. Ducati juga menguji knalpot baru yang memiliki pipa kecil pada bagian atasnya. Buat apa ya fungsinya? Sepertinya Ducati sedang bereksperimen nih dengan engine braking supaya bisa lebih optimal lagi. Pabrikan Austria ini cukup banyak membawa perangkat-perangkat aerodinamika yang bisa dibilang aneh mungkin ya. Dimulai dari bagian buntut, jika kita lihat terdapat 3 sirip pada bagian tail unit di bawah spoiler. Kemudian kita lanjut nih ke bagian depan, terdapat winglet-winglet lagi. Mulai di bagian suspensi depan, dan yang paling nyeleneh ada di bagian front fender dari RC16. Bentuknya kayak apa ini ya? Kembali ke bagian belakang, spoiler terbaru RC16 juga terlihat lebih tinggi dibandingkan versi pendahulunya. Lanjut ke bagian aerofairing, musim lalu KTM sempat nih menggunakan downwash duct ala Ducati ditambah ground effect fairing ala Aprilia. Kemudian setelah GP Spanyol, mereka hanya menggunakan konfigurasi ground effect firing ala Aprilia. Kemudian mereka kembali lagi nih ke bentuk lama pada akhir-akhir seri.
Untuk 2024, KTM sepertinya memilih filosofi ground effect fairing plus downward stuck. Hanya saja, dengan revisi bentuk saat ini, pada bagian sasis, RC16 sepertinya mulai nyaman nih, dengan sasis tubular karbon. Semua pembalap mereka terpantau sudah menggunakannya. Pada bagian knalpot, prototipe RC16 terpantau menguji konfigurasi knalpot super pendek pada bagian bawah. Tidak seperti musim lalu di mana mereka menggunakan knalpot yang sangat panjang. Menurut Brad Binder sendiri, motornya punya potensi yang lebih baik dibandingkan versi pendahulunya, terutama dalam hal race pace yang lebih konsisten. Aprilia terpantau menjadi salah satu pabrikan yang paling sibuk mengurusi aerodinamika pada motor MXGP 2024 mereka. Mereka menguji berbagai macam bentuk aero, mulai dari aero fairing bagian depan yang pada versi 2024 dibuat lebih menyatu dibandingkan versi 2023. Aprilia terpantau mengubah bentuk winglet menjadi lebih rumit. Terlihat nih pada bagian bawahnya, di mana Aprilia membuatnya lebih bergelombang. Deflektor peredam panas Aprilia terletak di sisi dalam cakram depan. Itu membantu mendorong udara panas yang dihasilkan saat pengereman agar roda dan ban depan tidak overheat. Yang paling radikal adalah pada bagian tail unit mereka. Bisa kita lihat nih, bentuknya sekilas seperti motor Batman. Jika kita telusuri, bentuknya benar-benar rumit. Bahkan pada bagian bawah buntut motor tersebut terlihat berbentuk seperti diffuser yang biasa diimplementasikan pada mobil balap. Diffuser sendiri didesain untuk menciptakan efek hisap pada bagian belakang motor, yang seharusnya sih menambah grip pada bagian belakang motor. Tak sampai di situ, saking fokusnya Aprilia dengan aerodinamika, Om Romano Albesiano sampai membawa Aerorack nih ke Sepang Test. Perangkat ini sebenarnya sudah sering dipakai di Formula One, tapi baru pertama kalinya digunakan di MotoGP. Fungsi Aerorack ini adalah mengetahui aliran aerodinamika secara presisi, sekaligus memastikan bahwa teknologi aliran aerodinamika yang ada di komputer insinyur mereka sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Sepertinya mereka benar-benar serius nih mengetahui efek tail unit Batmobile ini. Menurut Alex sendiri, poin plus dari bentuk motor saat ini adalah memiliki peningkatan downforce yang signifikan. Ia merasa nih, ketika motor belok, motor jauh lebih stabil sehingga bisa lebih kencang. Tapi, poin minusnya adalah motor secara fisik lebih melelahkan untuk dikendarai. Ia sendiri bilang, tak peduli, yang penting motornya bisa lebih kencang. Alex meyakini nih potensi motor 2024 lebih besar. Tetapi Alex masih mengeluhkan kurangnya torsi mesin di putaran menengah untuk bisa lebih bersaing dengan para pabrikan terdepan, apalagi kalau bukan Ducati. Sementara Maverick Vinales bilang, aerodinamika terbaru ini sangat baik, meski masih harus memahami keseimbangan motor yang benar-benar berbeda dengan 2023. Terlebih nih, motor ini benar-benar menekan saat pengereman sehingga lebih sulit untuk belok. Vinales juga masih mencari cara untuk membuat motor lebih mudah dikendalikan dari sisi geometrinya. Honda sepertinya sudah menemukan preset aerodinamika sejak shakedown test. Pada bagian spoiler, mereka menggunakan bentuk Stegosaurus yang dikombinasikan dengan bentuk spoiler konvensional. Pada bagian aerofairing, mereka menggunakan konfigurasi ground effect ala Aprilia, dikombinasikan dengan beberapa bentuk aerofairing atas yang masih perlu diuji coba untuk menemukan kombinasi yang tepat. Yang pertama memiliki bentuk memanjang dari atas ke bawah, dan yang kedua ini memiliki bentuk melebar ke arah mengikuti ground effect fairing. Bentuk aerofairing bagian atas juga tak luput jadi bahan uji coba Honda. Mereka membawa bentuk lama dan bentuk baru yang bagian winglet bawahnya dibuat lebih ke belakang. Selain itu, Honda juga membawa bentuk tank baru yang lebih ergonomis, terutama buat pembalap mereka yang tinggi-tinggi nih, Juan Mir dan Luca Marini. Juan Mir bilang bahwa motor ini sudah jauh meningkat dibandingkan versi sebelumnya.
Untuk race pace, Honda masih tertinggal 0,5 detik dari Ducati, yaitu yang dikendarai Pecco dan juga Martin. Mir juga merasa lebih nyaman dengan bagian depan motor, meski saat suhu tinggi, cengkraman motor masih bisa nih untuk lebih maksimal lagi. Sementara itu, pembalap baru Honda, Luca Marini juga membenarkan hal tersebut. Bagian depan motor adalah poin kuat yang harus dipertahankan Honda. Berbanding terbalik dengan motor yang musim lalu ia kendarai, yaitu Ducati, yang memiliki kekuatan di bagian belakang motor dalam hal pengereman. Marini dengan tegas yakin bahwa Honda harus mengikuti titik kuatnya, tidak bisa mengikuti titik kuat Ducati. Dari segi aerodinamika, Yamaha terpantau tidak menguji hal-hal yang mayor nih. Untuk bagian aerofairing, mereka menguji serangkaian bentuk, tapi preferensi mereka sepertinya berada di bentuk downwash duct. Ada 3 kombinasi yang diuji Yamaha, yakni downwash duct tanpa aerofairing, kemudian downwash duct dengan winglet, satu lagi adalah downwash duct dengan winglet kotak. Yamaha terus-menerus menggunakan bentuk buntut baru yang memiliki sisi trailing edge di bagian bawah atau sisi melengkung pada bagian ujungnya nih. Sepertinya tail unit ini memiliki mesh damper baru. Mereka juga fokus dengan bentuk spoiler kotak di bagian buntut dan juga bentuk Stegosaurus yang mereka coba pada tes Qatar. Pada bagian knalpot, Yamaha kemungkinan besar tak berubah ya. Mereka hanya sekali menguji knalpot super panjang lewat Cal Crutchlow. Masalah yang saya telusuri, motor Yamaha pada saat keluar tikungan kedua terdengar sekali tenaga mesinnya terpotong nih oleh elektronik. Bisa kita lihat dalam video ini. Hal ini juga ternyata dibenarkan loh oleh Fabio Quartararo, yang memang kelemahan Yamaha masih ada di elektronik dan grip mekanis mereka. Quartararo bilang, motornya cepat seperti musim lalu, tapi masih belum cukup nih untuk bisa berada di puncak. Semakin rumit ya perkembangan motor MotoGP, tapi tentunya sebagai ajang prototipe, hal ini sangat wajar. Sebelum ada aturan yang mungkin nih akan membatasi pengembangan ini. Oke, jadi itu dia parts-parts yang diuji para pabrikan di Sepang Test. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam respect all riders!